Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita berdiskusi tentang penyelenggaraan pemilu berbasis kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal adalah kekayaan, pengetahuan, dan budaya masyarakat tertentu yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan terus mengalami perkembangan dan perubahan kekayaan kultural yang memberikan identitas pada masyarakat. Intinya, kearifan lokal itu adalah nilai pandangan masyarakat setempat yang bersifat bijaksana dan penuh pengertian. Dan budaya itu memiliki kearifan bila dikaitkan dan dikaji oleh ilmu-ilmu lainnya. Oke. Lalu, apa bentuk-bentuk kearifan lokal? Pertama, pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya alam, mekanisme pengambilan keputusan lokal. Dan biasanya sosialisasi dan mempertahankan di kalangan masyarakat kearifan lokal ini melalui upacara dan tradisi-tradisi yang cukup banyak di Nusantara ini. Kearifan lokal sosial politik di berbagai suku bangsa cukup banyak didapat melalui beberapa penelitian. Misalnya masyarakat Ambon dengan kearifan lokalnya Pelagandong. Masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki kearifan lokal Dempa, pertarungan antara jawara. Kemudian di Aceh memiliki kearifan lokal tentang tepung tawar. Kemudian masyarakat Dayak Kalimantan Barat memiliki kearifan lokal Basaru Sumangat, dan masyarakat Nusa Tenggara dengan tradisi pasolanya. Cukup banyak kan? Jadi Indonesia itu kaya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal pada budaya masyarakat ini adalah modal sosial. Dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat sistem nilai yang menjadi falsafah hidup dan pedoman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Makna dan nilai kearifan pada budaya lokal memiliki tujuan untuk mengembangkan diri agar mampu mengembangkan pengetahuan yang bersumber pada kearifan lokal masyarakat tempat, memiliki keterampilan dalam memahami masyarakat, memiliki sikap perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal. Lalu kita sekarang bicara kearifan lokal sosial politik Minangkabau. Nah, ini mungkin diterakan di dalam buku Kearifan Lokal Minangkabau terbitan Depa Publishing karya Wideningsih tahun 2018. Nah, prinsip-prinsip beberapa kearifan lokal Minangkabau ini adalah salah satunya spirit egalitarian yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa pepatah yang terkait dengan kearifan sosial politik Minangkabau ini bisa kita identifikasi, diantaranya kata mufakat nan berkuasa, kata mufakat yanglah berkuasa. Kedua, basilang kayu dalam tungku maka api kahidup. Diartikan dalam bahasa Indonesianya, bersilang kayu dalam tungku sehingga api bisa hidup. Kemudian bule ayah dek pambuluh, bule kato dek mufakat. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Kemudian ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah. Nah, itu prinsip yang diberikan kepada pimpinan. Kemudian ada lagi duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Nah, itu adalah beberapa pepatah atau filosofi hidup dari masyarakat Minangkabau yang merupakan kearifan lokal sosial politiknya. Dan itu banyak lagi yang bisa kita gali dan kita teliti dan kita pelajari secara bersama-sama.
Lalu ada lagi yang menarik adalah kalau dalam prinsipnya filosofi hidup dalam berpolitik Minangkabau itu adalah bidu lalu kiambang betawi. Artinya suatu pemilihan dengan segala dinamikanya ketika sudah selesai, mari berpikir untuk kebaikan bersama ke depan. Kemudian yang menarik juga di dalam kearifan itu lokal politik Minangkabau itu ada berbahasa politik yang merupakan berbasis kearifan lokal. Antara tautan antara bahasa Lapau dan bahasa Surau, bahasa ekologiter yang santun. Untuk selanjutnya biar kita lebih enak, mari kita berpantun. Pantun itu adalah sebuah kearifan lokal masyarakat yang banyak memiliki nilai-nilai yang bijaksana yang bisa kita jadikan pedoman dalam berkehidupan, baik berbangsa dan bernegara dan di dalam masyarakat. Salah satu contohnya saya bacakan, anak ikan dimakan ikan, gadang ditabe anak tenggiri, ameh bukan pun perak, budi sakete reng hargoi. Artinya orang yang paling disenangi, yang paling dibaikin, yang paling penting itu adalah budi yang baik. Jadi hubungan yang erat sesama manusia bukan karena emas dan perak, tapi lebih diikat oleh budi yang baik. Nah, sekarang bagaimana kita membangun politik damai pemilu berbasis kearifan lokal? Mari kita mewujudkan budaya politik damai dengan melakukan pengetahuan strategi dalam menyelesaikan konflik yang bersumber pada kearifan lokal masyarakat setempat. Keterampilan dalam memahami masyarakat pada proses pengelolaan konflik dan memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Oke? Kearifan lokal sosial politik itu kalau di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia perguruan, dunia sekolah bisa menjadi bahan ajar bagi pendidikan politik. Membangun pendidikan politik yang berkarakter perlu memperhatikan kearifan lokal. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tidak selain pembaharu juga memproduksi nilai budaya dan kearifan lokal. Maka kearifan lokal sosiopolitik itu menjadi sumber media pembelajaran pendidikan politik juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kata kunci yang terakhir ini adalah pemilu badunsana. Pemilu badunsana kita jadikan sebuah nilai-nilai kearifan lokal kita wujudkan dalam pilkada serentak yang damai. Pemilu badunsana memiliki makna kita memiliki komitmen moral baik penyelenggara, pasangan calon, pendukung untuk berkompetisi dibalut oleh nilai-nilai kekeluargaan. Pilkada badunsana adalah komitmen dalam melakukan kontestasi politik tanpa melakukan kekerasan, tanpa kerusuhan sosial, tanpa kecurangan, tanpa mencaci maki apalagi menghina satu sama lain, serta mengedepankan semangat kekeluargaan persaudaraan. Dan tentu kita berharap kontestasi politik untuk memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal tidak sampai merusak kohesivitas sosial, hubungan kerabatan dan pertemanan serta persaudaraan yang terjalin baik selama ini. Kalau kita ambil contoh simboliknya, makna kusuk-kusuk bulu ayam, kusuk-kusuk bulu ayam, kusuk bariang, kusuk tampuruang, yang artinya bertengkar tapi rasa persaudaraan dan satu kekerabatan tetap dijaga. Oke,
Sekian, terima kasih.